Halo teman-teman semua. Saat ini saya ingin mengerjakan tugas video keempat dari statistik pendidikan, yaitu menentukan regresi sederhana. Oke, datanya yang saya ingin tentukan itu kecemasan belajar dan hasil belajar atau prestasi belajar ya. Ini kita copy dulu. Ini. Kemudian masukkan di SPSS. Kemudian saya ingin copy nilai prestasi belajar. Ini oke, setelah itu diedit ya. Ini kita beri nama variabel pertamanya itu X. Kemudian yang kedua itu Y. Ini ada kita isi di label yaitu kecemasan belajar, kecemasan belajar, kemudian prestasi belajar. And then masuk di data view. Jadi yang pertama-tama kita cari itu adalah menentukan normalitas data ya teman-teman. Masuk di analyze, kemudian dan parametric test, and then ini, and then sampel SKS, sampel KS. Ini masukkan semua di test variable, and then ini udah tercentang otomatis. Oke, kita lihat kenormalitasannya. Ini dia di signifikansi 0,5. Oh, kan uji asumsi, berarti di atas 0,05 itu berarti dia normal ya teman-teman. Jadi ini normal. Kemudian kita lanjut menentukan linearnya, itu analyze, kemudian compare means and then means. Ini masuk kecemasan belajar di independen, prestasi belajar dependent. Kita lihat di option, centang test for linearity and then continue after that. Oke, kita lihat di bagian deviation from linearity di signifikansi 0,05 0,059. Linear itu juga termasuk pada uji asumsi ya. Jadi ini memiliki pengaruh, ada linear, jadi linearitas datanya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu jadi sebelumnya seharusnya kita harus tahu dulu apa sih itu regresi sederhana. Regresi sederhana itu adalah analisis yang digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh arah dan kekuatan pengaruhnya antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Satu variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kemudian yang ingin ditentukan di sini adalah ada tidaknya pengaruh. Yang pertama, kedua arah pengaruhnya, ketiga kekuatan pengaruhnya, dan keempat meramal variabel Y. Oke, jadi kalau setiap regresi itu pasti memiliki korelasi, tetapi setiap korelasi belum tentu memiliki regresi. Oke, jadi kita buka dulu Word teman-teman.
Sekarang kita sudah ingin menentukan regresi sederhananya, masuk di analyze, kemudian regression, and then linear. After that ini independen masuk di kecemasan, kemudian proses belajar masuk di dependent, kemudian pilih statistik, checklist, descriptives, and then continue after that. Oke, kita ingin lihat sekarang. Setelah itu kita ingin menentukan apa pengaruhnya. Kita baca pada tabel ANOVA. Oke, ini dia ANOVA. Signifikansinya itu 0,00. Jadi lebih kecil dari 0,05. Jadi jika kita ingin menentukan pengaruhnya itu, kita lihat dari apakah dia tolak HO atau terima HO. Jadi rumusnya itu, ini kan bukan uji asumsi, jadi kebalikannya. Jika di bawah dari 0,05 berarti dia tolak HO dan terima H1. Jika di atasnya berarti dia terima H0 dan tolak H1. Jadi ini 0,00 itu di bawah dari 0,05 sehingga dia tolak HO dan terima H1. Jadi di sini. Jadi dia tolak HO dan terima H1, dan juga maknanya adalah memiliki pengaruh. Kemudian kita ingin menentukan selanjutnya itu arah pengaruhnya. Itu cara menentukan arah pengaruhnya, ini sudah ada rumus ya teman-teman. Y sama dengan A dikurang BX. Kemudian itu ini konstannya. Jadi ini ya teman-teman, nilai A-nya 96,665. Kemudian kita masukkan dulu di sini 96,665. Kemudian rumusnya ditambah. Jadi di sini tambah, kemudian untuk nilai B-nya itu kita lihat pada tabel koefisien yang ini, pada tabel yang ini kecemasan belajar, kemudian minus 0,657. Kita masukkan dulu. Jadi kalau positif plus ketemu dengan negatif berarti berubah menjadi negatif. Jadi di sini negatif ya teman-teman. Kemudian 0,267. Oke, itu nilai kemudian dikali X. Karena kita belum tahu nilai X-nya. Jadi di sini itu maka kesimpulannya adalah arahnya itu negatif. Arahnya negatif. Arahnya negatif karena kalau kita lihat itu nilai X-nya turun dan nilai Y-nya itu lebih tinggi. Jadi maksudnya adalah kecemasannya itu tinggi daripada hasil belajarnya. Jadi kecemasan tinggi, hasil belajar turun, sehingga arahnya itu lebih mengarah kepada negatif. Jadi seperti itu. Kemudian pengaruhnya itu kita lihat pada kolom pada kolom R². Ini dia ini dia R² 0,24. 0,20. Kita lanjut. Jadi di sini kontribusi pengaruhnya tadi dilihat pada kolom R², 0,241. Kemudian 0,241 itu kita kalikan dengan 100%, and then hasilnya adalah 24,1%. Setelah itu apa maknanya? Jadi 24,1% itu adalah kontribusi pengaruhnya terhadap jadi
kecemasan itu memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 24,1%. Nah, jadi itu yang diteliti, 24,1%. Sedangkan 100% dikurang 24,1% itu sama dengan 75,9%. Sehingga ini 75,9% itu adalah pengaruh itu yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kita teliti. Jadi itu ya, faktor lain yang tidak kita teliti. Sedangkan yang kita teliti itu kecemasan belajar itu yang memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar. Kemudian kita lanjut. Menentukan meramal variabel Y, itu kita ambil yang ini, enggak pakai ya. Meramal variabel Y sama dengan 96,665 kurang 0,267 dikali X dan tadi. Kemudian ini 96,665 dikurang 0,267 dikali X. X-nya berapa, teman-teman? Kita langsung pilih aja salah satunya ya. Ini, kita ambil angka yang pertama 96. Kemudian dikali 86 kali 86, kemudian sama dengan 96,665 dikurang 2, hasilnya ini hasil perkaliannya 22,962. After that itu sama dengan 73,703. Jadi maka kemungkinan prestasi belajarnya itu adalah 73,703. Jadi ini pengurangannya ya, 73,703. Ini kemungkinan prestasi belajar. Ini belajar. Cara meramal variabel Y. Kemudian kita andaikan saja Y-nya itu sama dengan 98. Kemudian sama dengan kita langsung 96,665 dikurang 0,267. Kemudian kita bawa ini, kita silangnya 0,267 sama dengan, terus jadi positif, terus sama dengan 96,665 dikurang 98 sama dengan 0,267 sama dengan itu minus 1,4. Setelah itu X. Jadi sekarang kita ingin menentukan X-nya. Sebenarnya di sini ada X sebenarnya. X ya, X. Setelah itu kan ini langsung pindah, jadi sini ada X, kemudian di sini juga ada X. Jadi setelah itu sudah kita ingin menentukan X-nya, X sama dengan minus 1,4 dibagi 0,267. X sama dengan min 1,4 dibagi 0,267. Kemudian itu hasilnya X sama dengan min 5, sehingga kecemasan belajarnya itu adalah min 5. X kan kecemasan belajar
sama dengan yaitu min 5. Setelah itu kita ingin tentukan y-nya. Y sama dengan 96. Jadi ini langsung 96,665 dikurang 0,267 dikali dengan nilai X. Kan tadi nilai X-nya belum kita ketahui ya. Sekarang sudah kita ketahui yaitu min 5 dikali min 5. After that ini setelah itu berapa hasilnya? Sama dengan 96,665 itu dikurang ini kita kali 0,267 dikali min 5 sama dengan min 1,4. Setelah itu y sama dengan 96,665 ditambah mana tambahnya di sini, tambah ini kan jadi tambah karena kan negatif ketemu negatif jadi tambah 1,4. Setelah itu teman-teman hasilnya y sama dengan 98. Oke, jadi sama ya. Kan tadi sini kita ramah 98 misalkan y-nya itu. Nah, hasilnya tetap 98. Oke, mungkin hanya itu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Cara menentukan regresi sederhananya yang dimulai dari pengaruh, arah pengaruhnya, konstribusi, peramal variabel y sehingga kita dapatkan nilai y-nya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.